Selamat pagi guys. Jadi akhirnya kita 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di sini. Alhamdulillah kita balik ke pos 1 dan ngecamp lagi di sini. Reviewnya Bang Ajo. Satu hal yang pasti alhamdulillah dari awal sampai akhirnya kita kembali ke sini tidak semuanya baik-baik aja. Walaupun banyak cerita-cerita, tapi ceritanya nggak masuk ke kamera karena ceritanya memang real dan kayak nggak dibuat-buat gitu dan memang nggak masuk ke kamera sih. Cuma ya luar biasa Gunung Ciremai ini. Jadi kalau kalian googling di konten YouTube sebelumnya atau apalah, itu nggak semuanya hoax ya. Itu ada benernya juga sih. Fakta ya. Itu fakta men. Gila. Pesan-pesan moralnya adalah ya hal-hal seperti itu selalu ada ya. Cuman Tapi di sini lebih kental. Sekedar kopi. dari mulai start perjalanan Dari gunung-gunung yang lainnya. ada trouble. Nih bang, itu ceritain gimana bang? Ceritain Bang Aji sama Teh Sari. Ya, Awal-awal trouble. di pos 3 kenapa balik kanan? Masya Allah, alhamdulillah nggak lupa ya kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Kita masih diberi keselamatan, Alhamdulillah. Tujuan dari target kita untuk ke summit sudah dicapai oleh beberapa perwakilan Ajo dan Ace. Walaupun Irma bang. oh Irma udah ganti nama saudara. Jadi semuanya kita sempat udah sampai di pos 3, tapi ya unfortunately karena bini gua Sari halangan wanita bininya. on period. Jadi kita nggak memaksakan diri, nggak mau menghambat keseluruhan tim juga. Kita balik ke pos 1 di sini. Terus teman-teman Itu lanjut hasil diskusi ya, hasil diskusi dengan alasan logis ya. dengan alasan logis dan kebijaksanaan. Oke, teman-teman yang lain lanjut ke atas. Kita menunggu di sini dan seperti inilah alhamdulillah semuanya diberikan keselamatan dan kesehatan. Semoga sampai kita kembali ke rumah pun tetap diberikan keselamatan. Nah selanjutnya kita jalan ke pos 4 ceritanya. Di pos 4 itu kamera off. Kamera off, terus saya mau buka buat story Instagram. Tapi ngomong pos 4 pos apa coba namanya? Ada inget Arban. nggak? Pos Arban ya. Ya, di pos Arban, pos 4 ada tulisan, itu pas banget si story saya on, ada tulisan jangan bicara sembarangan. Setelah saya pas banget bicara jangan bicara sembarangan, tiba-tiba ada salah seorang nih, Bang Ronald tiba-tiba bilang Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Kita sontak semuanya, waduh udah pos 4 katanya gosipnya jangan ngomong sembarangan. Kejadian dong. Kejadian. Itu bener, tapi di kamera ini nggak kesut di sini. Iya. Ya karena kita sebetulnya memang nggak mau ngeposting hal-hal begituan gitu loh. Di sini kita memang mau cuma ya kita adventure aja, kita jalan kemana gitu, tanpa ada masukin mistis-mistis lah di sini gitu kan. Ternyata beneran di pos 4 kejadian. Kita lihat apa bang? Lihat apa bang? Gua lihat sapi. Tapi ternyata rusa ya. Ternyata rusa. Nah kalau saya nggak lihat apa-apa. Sapi kan gede, Sapi rusa kan gede. kecil. Iya. Tiba-tiba berubah gitu. Nah itu dia makanya gua kaget. Satu hal yang bikin kita tenang adalah itu masih pagi. Masih pagi ya. Masih pagi jadi positive thinking. Tapi bahwa di gunung banyak kisah itu ya hormatin aja, hargain aja. Betul. Jangan juga lantas membuat kita menjadi terlalu jumawa ya. Betul. Dimulai aktivitas dengan doa, mohon perlindungan, terus luruskan niat semata-mata ingin menikmati hobi kita aja. Betul. Kalau pada akhirnya ternyata memang ada trouble ya sudah, itu bagian dari dinamika perjalanan. Apa yang selalu lu bilang Om? Jaga adab ya. Jaga adab, betul. Terus next di gua Walet. Di gua Walet. Ini kameramen kita berhenti. Gua nyerah. Dia. Gua nyerah bang, gua capek. Waduh, ini nggak ada kamera nih nyampe summit kan. Ya udah, mau nggak mau saya sama Afrizal naik ke atas. Tetap Alhamdulillah kita summit lancar.
kita pulang. Pas pulang dong, ada kameramen kita lagi tidur. Itu mukanya udah biru. Ya Allah. Ternyata dia kena hipo. Tidurnya di mana? Tidurnya di mana? Tidurnya di gua. Di gua. Tidur di gua kan kayaknya memang dingin banget ya. Iya. Itu mukanya biru. Aku feeling, wah mati nih orang. Ternyata enggak, ternyata masih bangun, alhamdulillah. Habis itu jam 4, next kita pulang. Jam 4 sore ya. Jam 4 sore. Itu udah mulai agak khawatir tuh. Karena kalau hitung estimasi kemungkinan kembali ke base camp kita di pos 1 itu pasti hampir tengah malam menurut estimasi ya. Pasti ketemu gelap. Gua sebagai ditunjuk sebagai ketua ekspedisi udah mulai worry tuh. Tapi kita jalan aja terus, berusaha positive thinking. Walaupun tidak bisa positive thinking akhirnya. Dan pada akhirnya ternyata memang mengalami trouble lagi. Itu di pos berapa ya bang ya? Itu dari Sang Hyang Dari Ropoh. 7 ke 6 ya. Dari Sang Ropoh, Hai Sang Hyang Ropoh ya. Nah dari 7 ke 6 itu 7 ke 6 itu semuanya udah acak-acakan. Saya yang jalan pertama duluan, saya ngeliat aneh-aneh. Saya langsung bilang sama Pak Ketua gantian posisi, saya di tengah. nggak lama. Di situ saya ada bau-bauan. Wah, pokoknya udah nggak jelas. Nggak karuan ya. Halusinasi, udah ada bau-bauan. Itu jam berapa ya? Jam berapa ya? Itu kita? mendekati jam 5-an. Oh, jam jam 5-an, jam 5-an. Bahwa jam 5-an memang banyak cerita ya kalau udah memasuki jam segitu mendekati maghrib memang sebaiknya hentikan aktivitas sebetulnya. Tapi kita tetap jalan karena ya nggak mau kita kemalaman sampai Ya. pos. Pas saya sudah di tengah-tengah posisinya, Bang Afrizal di depan, tiba-tiba dia nyebut astagfirullahaladzim. Berhenti seketika. Langsung semuanya pucet. Saya masih halu-halu nggak jelas gitu. Waduh, udah nih kena nih, kita udah merinding semuanya. Nggak jelas. No drama ya. Gua kalau di Ya kalau tempat-tempat kayak drama gini masuk kamera sih. Ini karena no drama ini nggak ada di kamera. Salahnya itu. spontan. Jadi gua nggak pernah mau melakukan hal-hal seperti itu di tempat kayak gini ya. Tapi faktanya bahwa kita mengalami hal mistis kayak banyak cerita orang-orang di gunung, terutama di Cermai ya. Jadi sebelum kita melakukan ekspedisi ini, kita kan search ini. Karakter gunungnya seperti apa, kearifan lokalnya seperti apa, cerita masyarakat seperti apa. Kita hormatin. Jadi nggak cukup dengan doa, adab itu penting guys. Gitu. Bahwa ternyata masih ada trouble, itu lain hal. Tapi memang jujur, ketika gue bergantian posisi dengan Irma ini di depan, sedikit cerita ya. Itu memang mendekati maghrib tuh. Sosok hitam besar seolah menghadang di depan tuh. Spontan seketika saya terdiam itu. Itu semua langsung pada spontan. Kenapa bang? Kan biasanya kalau misalnya feeling kita aja atau perasaan kita aja yang dihantui rasa takut itu kan selewat aja tuh. Set. Bisa jadi itu halu atau terlalu berlebihan lah. Tapi ini real dia diam sejenak seolah menghadang. Terus saya saat itu juga tersadar bahwa yuk kita ingat Allah, minta bantuan sama Allah, tolong antar kita selamat kembali ke pos 1. Akhirnya kita lari-larian. Iya. Lari banget lari. Kita lari kenapa sih sebenarnya itu? Larinya kenapa sih sebenarnya? Gue di sini mau minta maaf nih sama tim yang kemarin summit. Waduh. Padahal gue lihat Terus mah capek. Bang Ronald trouble, Irma ini ada trouble juga di kaki. Tapi mohon maaf, gue sebagai pimpinan ekspedisi harus memutuskan untuk, gue pikir gue harus keluar di pos itu sebelum maghrib di tempat yang aman. Saat itu yang gue pikirkan adalah shelter apa bang? Pos 6 ya? Pos 6. Pasanggerahan. Di situ ada Pokoknya shelter. Di situ ada iya. Ada gubuk gitu loh. Yang untuk teringat sama dagang-dagang. gua itu tentang pesan Allah gitu dalam Quran bahwa sebaiknya di waktu maghrib itu kita di rumah, kecuali yang di luar ya, di rumah tutup pintumu, tutup jendelamu, hindari, karena saat-saat seperti itu memang karena ada nasihat seperti itu kali ya, bahwa pada akhirnya saat itu saya memutuskan untuk sholat, memohon pertolongan Allah.
Setelah sholat, alhamdulillah kita jauh lebih baik, perasaan kita semua lebih tenang. Kita curhat jadinya. Eh, Curhat tentang masalah pribadi. lebih positif thinking karena situasinya kembali nyaman daripada sebelumnya, dan alhamdulillah qadarullah atas izin Allah kita kembali dengan selamat ke pos 1 Jam berapa bang? jam 9. Tapi kita di jalan sempat berpikiran Bang Aji ninggalin kita ya. Iya Lewat, benar. gue terakhir lihat jam itu 9.30, kalian belum nyampe. Jadi jam 10-an. Ah, Iya jam 10, kurang lebih jam 10 kita sampai sini. iya iya. Karena trek gelap agak sedikit bercabang. Jadi pas turun itu ya sudahlah, main feeling kita. Orang headlamp pada lobet. Mau gimana ya enggak? Tapi kita sempat berpikir gini, waktu sepanjang jalan tuh sempat sharing sama Irma bahwa yang lebih khawatir tuh kita sama mereka apa mereka sama kita ya? Tapi kata Irma gimana? Enggak, mereka lebih khawatir kita daripada kita khawatir mereka. Ya karena mereka kan ada di sini. Mereka kan nggak ngapa-ngapain. Kalau Nyaman kita lah. udah mikirin mistisnya tadi, udah mikirin capek kaki. Mereka kan nggak mikirin terlalu banyak gitu. Terus Bang Afrizal, Nah. mau nanya dong, di luar acara mistis-mistis ini, yang sebetulnya kita nggak niat ya untuk posting mistis ini, gimana Gunung Cermai ini menurut Bang Afrizal? Treknya, kebersihannya, gimana? Oh review ya. Ya. Gue kayak di flashback ke masa awal-awal gue menjalani hobi sebagai pendaki ya. Itu kurang lebih akhir 90-an awal 2000-an itu kurang lebih suasana seperti ini. Karena gue orang Bogor, dulu gue mengawali itu di sekitaran Salak, itu Halimun dan Gunung Gede. Tidak terlalu banyak pendaki dengan suasana yang nyaman, tenang dan bersih. Iya, ini salut sih, Gunung Cermai ini bener-bener bersih ya. Ya. Di summit pun tadi nggak ada sampah. Di gua pun kita nggak ngelihat sampah sama sekali. Ya cuma bekas-bekas api unggun itu wajar lah ya. Tapi sampah bener-bener nggak ada. Ini bersih. Ini gunung ini sih butuh diapresiasi sih. Menarik. Dan semua petunjuknya Iya, petunjuknya jelas. oke. Ada fasilitas musola, sumber airnya baik. Sedikit nasihat pesan buat semua para pendaki yang punya hobi sama nih. Kenapa gue sampaikan seperti ini? Karena ada beberapa gunung yang itu kayak tempat sampah gitu. Ya guys, tolong gunung ini biarkan kita jaga kelestariannya gitu. Jangan juga datang ke sini sekedar menjalankan hobi. Di balik itu kalian tanpa sadar udah ngotorin. Makanya bawa lagi sampahnya. Kalau kalian nggak bisa bersihin, tolong jangan ngotorin. Ini Gunung Cermai ini salah satu gunung yang gua apresiasi dari sekian banyak gunung, bersih. Entah memang pendakinya yang sedang sedikit, entah memang bersih, tapi faktanya bersih ya Bang ya. Iya, waktu 2018 gua kesini emang bersih. Bersih emang gunung. Alhamdulillah kelestariannya baik. Kalau trek ini ya Medium lah. iya, ini kan di 3000 ya. Di Indonesia itu 3000 itu udah oke lah. Berarti standarnya seperti itu. Biasanya membedakan itu di summit tuh. Di summit. Kurang lebih seperti itu. Tantangannya ke summit memang. Makin terjal, berbatu. Ya siapkan fisik guys. Sebelum melakukan pendakian, tolong siapkan diri kalian. Fisik, mental. Kurang lebih seperti itu sih. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya mau ke sini atau nggak mau summit, pesan saya sih nggak usah bawa banyak-banyak air ya, karena di sini di pos 1 ada air, dan Gua walet. setelah pos 7 pun dia ada gua walet. Itu sumber airnya alhamdulillah banyak sih. Jadi dari gua walet ke summit itu setengah jam lah. Kalau ngebut 20 menit bisa, itu pun ada air. Jadi nggak usah berat-berat bawa air dari bawah. Airnya seger nggak? Airnya enak banget, alhamdulillah. Oke, gitu aja guys review dari kita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di review-review gunung-gunung yang lainnya, dan
permainan-permainan outside kita yang lainnya, adventure yang lainnya, tetap bersama kami. Otedik. Candu Lokur. Bye.